goyang dua jari nih lho. Halo bos. Nggih. Assalamualaikum. Kira nggih. Ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas hari Jumat ya, tanggal 7 bulan Januari tahun 2022. Dan tepatnya lagi pas tanaman CMK Lolai ini usianya yaitu 82 hari setelah tanam, dan di sini melakukan penyemprotan yang ke-20 kalinya ya, penyemprotan yang ke-20 kalinya. Dan di sini Ale beritahukan ya. Jadi di video-video yang lalu sudah sering Ale katakan jika tanaman cabai sudah mulai berbuah itu biasanya kalau tanaman cabai sudah mulai memerah, biasanya tanaman cabai itu entah apapun varietasnya pasti dia akan stagnan ya. Kebanyakan itu dia stagnasi. Yang jelas untuk di dataran rendah ya. Dataran tinggi pun ya sama biasanya seperti itu. Nah, terus kalau Ale sendiri ya, pengaplikasiannya itu kalau sudah mulai ada yang merah, kalau sudah stagnan atau stagnasi, kalau sudah ada buah yang memerah, itu video-video yang lalu sering Ale katakan sudah Ale hentikan pemupukan ya. Jadi pemupukan yang ke-10 kalinya ya, pemupukan yang ke-10 kalinya untuk pemupukan kocor susulan itu harusnya itu di usia 73 hari setelah tanam kemarin, harusnya seperti itu ya. Cuman kemarin juga sudah tidak Ale pupuk, dan sampai saat ini, sampai usia 82 hari setelah tanam ini juga belum Ale pupuk kembali ya. Jadi baru dipupuk 9 kali ya, baru dipupuk 9 kali. Dan ini rencana akan dilakukan pemupukan sekali lagi bos ya, sekali lagi. Itu entah kapan waktunya ya, belum tahu. Kemarin itu mau melakukan pemupukan ya karena ada aktivitas yang lain ya, jadi mungkin hari-hari nanti ya. Dan kenapa kalau sudah mulai memerah itu tidak dilakukan pemupukan ya? Yang bagus itu sebenarnya kalau sudah melakukan pemetikan keempat baru kita hentikan pemupukan ya. Yang bagus seperti itu. Cuman di sini baru petik sekali aja udah dihentikan pemupukan. Ya nggak apa-apa sebenarnya bos ya. Itu tergantung kita aja. Nah, terus di sini juga kenapa kok mulai cabai itu sudah mulai memerah dihentikan pemupukan? Nah, karena di situ sudah tanaman itu stagnan ya, atau stagnasi. Jadi stagnasi itu daun-daun yang atas itu dia sudah tidak mengeluarkan tunas kembali ya. Nah, seperti ini dia sudah, bahasanya Jawa ki macet bos ya, macet. Dia enggak mengeluarkan tunas-tunas baru ya. Nutrisinya yang dia serap itu hanya untuk buah-buah pertama yang dia buat untuk memasak atau memerahkan. Makanya kalau sudah mulai ada buah yang merah ya, kalau tanaman cabai itu sudah ada buah yang mulai memerah, itu dipupuk sebanyak apapun itu tetap aja bunganya rontok atau dia tidak mengeluarkan bunga atau tunas kembali ya. Dia pasti ya macet. Itulah yang namanya stagnasi. Dia itu berhenti sejenak, tidak produksi ya. Sebanyak apapun kalau kita melakukan pemupukan, kalau buah cabai itu sudah mulai ada yang merah, itu pokoknya kayak seperti nggak ada fungsinya. Bunga itu meskipun ada itu biasanya tetap aja rontok ya, tetap aja rontok. Jadi makanya kalau Ale sendiri kalau sudah melakukan pemetikan itu sudah mulai Ale kurangi untuk pemupukan ya. Kalaupun toh ada yang berbunga 1-2 ya seperti ini, itu kan masih kelihatan. Itu hanya berapa persen, dan itu pun biasanya nggak jadi ya, kurang jadi. Makanya dilakukan pemupukan kembali itu kalau nanti sudah mulai buah mulai habis mengeluarkan tunas-tunas baru di situ kita lakukan pemupukan susulan selanjutnya. Jelas ya? Oke. Dan kalau bagi kawan-kawan yang belum tahu bos ya, jadi
kan kadang ada yang nelpon, Lai itu minta saran bunga cabeku kok rontok kenapa ya? Ya makanya Alay tanya dulu, itu sudah usia berapa dan sudah mulai buah itu sudah ada yang mulai merah belum? Nah jawabannya kebanyakan petani-petani itu kurang tahu, belum tahu ya, belum tahu. Jadi itu sudah mulai petik sekali dua kali ya, kok tetap nggak rontok. Berarti itu yang namanya mulai stagnan ya, mulai stagnan itu wajar. Nah kalau belum ada yang merah sudah ada yang rontok, berarti itu ketinggian kandungan nitrogen, kurang fosfat ataupun kurang mikro ya. Jadi kalau masih kecil kok bunganya pada rontok, itu berarti kandungan fosfatnya kurang. Mungkin ketinggian curah hujan tinggi ataupun pupuk dasarnya itu ketinggian pupuk N. Di situ di video tahun 2018 sudah Alay jelaskan ya, sudah Alay terangkan masalah pemupukan idealnya untuk tanaman cabai. Di situ boleh dilihat. Kalau nggak salah itu di part 100 kalau nggak salah itu Alay terangkan di situ udah ada sampai 1 jam di situ. Oke. Dan di sini kita melakukan penyemprotan 4 kawan ya, ada Mas Jenny, Pak Hin, terus Bang Wardi yang di sini panggilannya Jipo ya, korek Jipo. Terus di sini ada Bang Mamat. Halo Bang Mamat. Halo Bos. Nah, Bang Mamat di sini karena pagi-pagi ini di rumah lah, mungkin lagi nggak ada kerjaan ya mungkin, atau ingin ngeliat-ngeliat kebun kesini main. Ya Mas ya? Iya Mas. Iya. Tok terus ibu malu ki melipir-melipir iki syuting. Laku rono rene. Syuting melipir-melipir lunga kaisen. Aduh wis ora apa-apa, sing penting happy ya Mas ya. Iya, anggota setia Oke. ya, Mas. Terus di sini bisa kita lihat Bos ya. Ini cabenya. Dan ini sudah mulai ada yang merah lagi ya di sebelah sana. Biarpun pendek, yang penting buahnya lebat Bos ya. Dan pestisida ini tadi yang digunakan Bos ya, di sini menggunakan dalam 1 tangki ya, yang Alay terangkan itu dalam 1 tangki. Dalam 1 tangki menggunakan biolainya dikasih 16 mili ya, karena 1 tangkinya 16 liter, dikasih dalam 1 tangkinya dikasih 16 mili. Lalu menggunakan Agus. Halo Agus. Nah ini insektisida ini untuk kutu-kutuan ya, sasaran utamanya untuk kutu kebul. Ini yang berbahan aktif diaventiuron, ini di atas jempol Alay ya. Di sini dalam 1 tangki dikasih 16 mili. Lalu menggunakan LOB ya. Di sini menggunakan LOB dalam 1 tangki dikasih 80 mili. Ya, kenapa? Karena LOB ini kan ada ZPT-nya juga Bos. Ini kan sudah mulai menuah buahnya. Takutnya nanti kalau kita kasih lebih dari 80 mili, nanti ZPT-nya akan membuat tanaman ini makin muda lagi ya. Jadi itu apa ya, bikin antibodi itu agak berkurang gitu Bos ya. Jadi lebih baik kita kurangin aja. Yang penting kita kasih dalam 1 tangki kasih 80 mili ya. Terus yang terakhir sendiri itu menggunakan perkat perata pembasah penembus ya. Ini menggunakan OKI merek dagangnya ini ya. Boleh menggunakan perkat yang lain atau penembus yang lain. Ini dikasih 16 sampai 20 mili ya. Nah, di sini ada Metazep fungisida, cuman ini nggak dipakai Bos ya, ini nggak dipakai. Ini bahan aktifnya Mancozeb nih, Mancozeb. Cuman ini nggak dipakai ya. Jadi yang dipakai itu tadi yang sudah Alay terangkan 1 persatu ya. Dan kita lakukan penyemprotan sampai selesai nanti Bos ya.
bioprotektan antivirus atau untuk ini ya bos. Alhamdulillah kita duetkan itu menjadi seperti kayak Lionel Messi sama Ronaldinho bosku. Jadi berkat Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.